Halo guys, kembali lagi di channel Kuat Beomong bersama saya Olive Dan saya Serina. Jadi kalian kan sudah tahu channel kami itu sangat amat suka cari orang random untuk kayak tanya-tanya tentang bagaimana peran pemuda di masa saat sekarang ini. Jadi Nah guys, sebentar lagi kan 28 Oktober, dimana itu kan Hari Sumpah Pemuda. Jadi kami tuh penasaran sekali, kami penasaran apakah peran pemuda sekarang itu mereka itu apa sih gitu, atau mereka itu cuma melakukan upacara saja. jadi ayo sekarang kita tuh harus cari orang-orang random, anak-anak muda di sini biar kita tanya bagaimana reaksi dan respon mereka terkait dengan mau menjalannya Hari Sumpah Pemuda ini. Oke guys, ikuti terus kami ya. Bye. Halo Kak, permisi. Boleh minta waktunya sebentar? Kenapa? Iya, boleh-boleh. Kenapa? Oh, Kak, jadi begini kami mau tanya sedikit tentang respon Kakak kalau seandainya Kakak lihat berita di sosmed itu, bagaimana reaksi Kakak langsung bagikan Kak atau mungkin Kakak cek dulu kebenaran? Nah, jujur langsung share sih kalau banyak yang bagikan. Nah, itu Kak, itu tuh yang sangat berbahaya untuk kita sekarang sebagai para pemuda. Jadi, peran pemuda di tahun 1928 itu bersatu karena mereka mau bersatu. Akan tetapi jika pemuda sekarang mudah menerima hoax dan mudah berkomentar yang tidak dalam kolom komentar, itu berarti persatuan itu hanya tinggal kata-kata saja. Jadi, peran pemuda untuk sekarang ini kita harus berkomunikasi. Jika kita ingin membagikan sesuatu, kita harus cek dulu. Atau jika kita ingin membuat konten, kita harus cek dulu apakah konten tersebut itu sudah layak untuk kita posting agar tidak terjadinya hoax, penyebaran hoax dan penyebaran hoax. Terima kasih. Halo, selamat sore. Ya, Kak, boleh minta waktu sebentar? Boleh. Nanti dari kami ingin bertanya sedikit. Kakak tuh lebih suka lagu-lagu yang kayak lagu barat atau kayak lagu-lagu daerah dari daerah kakak begitu? Kalau saya lebih suka lagu barat. Jadi Kak, di sini kami bukan bilang itu benar atau salah ya Kak, Tapi masalahnya itu banyak anak muda yang malu mengaku budaya sendiri, di mana mereka itu merasa paling keren dan merasa mereka itu akan kampungan ketika mereka mengaku budaya itu sendiri. Padahal pemuda tahun 1928 itu sudah berjuang sangat keras agar identitas kita itu diakui. Jadi kan peran pemuda yang kedua itu yaitu kita harus mengakui identitas diri, bahasa daerah. Lalu yang kedua itu budaya lokal. Itu adalah akar kita, bukan sesuatu yang harus kita ketahui. ini menurut kakak itu bagaimana? Berarti memang harus dijaga. Betul sekali Kak, jadi harus dijaga, sangat amat perlu dijaga agar identitas kita itu tidak hilang begitu saja, apalagi sudah diperjuangkan oleh pemuda-pemuda tahun 1928. Terima kasih Kakak. Sama. Dadah. Halo Kak, permisi, boleh kamu kok? Jadi Kak, pernah tidak kakak lihat sesuatu yang salah tapi kakak lebih pilih diam dan kakak merasa kayak itu konsep yang besar? Pernah sih Kak, dan kadang juga takut salah dan dia takut kayak ada keributan gitu. Dan itu sih memang wajar kalau kakak merasa begitu. Tapi kakak, Jadi apatis itu adalah musuh terbesarnya perubahan. Perubahan tidak akan pernah datang dari orang yang terus-menerus apatis terhadap lingkungan sekitar. Peran pemuda yang ketiga adalah bagaimana ia peduli dengan lingkungan sekitar dan juga mulai dari hal-hal kecil untuk membawa perubahan bagi banyak orang. jadi kakak sebenarnya tuh harus lebih berani lagi. Iya benar juga sih Kak, soalnya itu lebih berani sih. Ya, lebih berani untuk berkata jangan hanya diam dan melihat keadaan orang yang diam saja. Terima kasih kakak. Terima kasih Kakak. Dadah. Halo kak. Halo. Ini Kak, kakak lagi tunggu siapa? Lagi tunggu teman. Kak, boleh tanya kok? Boleh. Kak, ketika kakak lagi di tempat umum itu kakak lebih suka berpendapat atau Lebih sering diam sih. Soalnya takut dihujat.
pemuda di zaman sekarang itu punya pendapat, pemikiran dan juga ide yang sangat bagus. Tapi apa, mereka itu lebih banyak diam. Hal seperti ini sangat perlu dihindari, karena peran pemuda yang ketiga adalah bagaimana mereka berani bersuara dengan cara yang bertanggung jawab tanpa menghilangkan rasa sebagai pemuda saat ini. Nah, jadi untuk saran itu lebih baik kakak harus lebih berani. Ya, lebih berani untuk bersuara begitu, berpendapat, biar kayak jangan orang anggap remeh begitu. Biarlah kau punya suara itu bisa didengar begitu dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih Kak. Dadah. Semoga temannya cepat datang. Pertama, stop sebarin hoax. Yang kedua, bangga dengan identitas dan budaya sendiri. Yang ketiga, peduli dengan lingkungan, jangan apatis. Yang keempat, berani bersuara dengan cara yang bertanggung jawab.